tajuk apa? Hah? Tahu? Tahu nah? Ya. Tajuk. Ya. Tajuk itu kalau mahkota itu ada satu satuannya itu ya. Mahkota itu keseluruhannya. Corona itu garis yang lebih besar. Corolla itu yang lebih kecil ya. Ya. Makanya saya orang Toyota tahu ya. Mobil yang terbagus sedan itu namanya Crown. Crown. Kemudian di bawahnya sedikit Corona dulu. Di bawahnya lagi Corolla. Itu ya. Nah, kemudian ada tajuk-tajuknya itu. Ya. Begitu. So, oke. Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Kita malam ini akan baca 1 Timotius, ya. 1 Timotius. Pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai 4. 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sama-sama. 1, 2, 3. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami semua. Kebaikan-Mu Tuhan, tak habis-habisnya kami nikmati dan patut kami syukurkan. Tuhan, ajarlah kami senantiasa memandang kepadamu, menikmati kebaikan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Dan ingin membawa hidup kami untuk taat kepadamu, mengasihimu, dan menjalankan semua yang Kau perintahkan kepada kami. Bantulah kami Tuhan, di dalam memenuhi semua itu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi surat Paulus kepada Timotius adalah seorang gembala masih muda. Dan Paulus ya mungkin ya Timotius itu seusia seperti bapak sama anaknya. Jadi orang muda yang menggembalakan jemaat, belajar seperti mahasiswa yang baru tamat begitu. Nah, Paulus menasehatkan katanya di sini. Naikkanlah permohonan doa, syafaat, ya, intercession. Dan ucapan syukur untuk semua orang. Semua orang. Naikkan ucapan syukur. Ya. Doa syafaat. Permintaan. Untuk semua orang. Orang Kristen adalah orang yang rajin berdoa. Itu adalah sebuah tanda. Sebuah sikap. Bahwa kita percaya kepada Tuhan. Dan kita berharap kepada Tuhan dan kita senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Itu doa. Kalau kita lupa doa, seolah-olah kita ini sudah hebat, ya. Kita mau jalan sendiri, kita tak perlu Tuhan. Ya, tiba-tiba sudah buntu, sudah susah, baru aduh Tuhan. Kenapa jadi begini? Kenapa tadi awalnya kamu tidak berdoa? Kayaknya sudah hebat, begitu. Ya, sudah buntu, baru cari Tuhan. Sudah susah, start awalnya, enggak, jago, gitu.
kayak hebat gitu. Tuhan nggak mau kita gitu ya. Jadi kita ini, ya kenapa? Ya orang Kristen bangun pagi kita berdoa. Baca renungan. Ya loh. Ya, renungannya bagus-bagus ya. Renungannya bagus-bagus. 2 biji buku ya, This Day in Baptist History. Saya sudah baca ulang-ulang dan ulang-ulang. Ya. Kasih poin lagi, 3 poin lagi, tambahan renungan. Saya sudah baca ulang-ulang. Dan setiap kali saya membacanya, saya masih menikmatinya. Menikmatinya. Sungguh ya, saya masih menikmatinya amat sangat. Dan berdoa sesuai dengan topik-topik yang dibahas. Nah itu kita share kepada bukan hanya orang GBIA, ada sekitar 35 grup yang di-share oleh Yearly. Dan saya share tambahan lagi sekitar 150 grup di HP saya. Ya, lucunya, tadi pagi saya post balik ke Desi, ada dari grup yang banyak teman luar negeri semuanya, saya lihat nomor HP-nya +65. Yang bahasa Indonesia saya post ke grup itu, dia translate ke bahasa Inggris, dia post ulang lagi. Ke Desi saya bilang, ini orang, ya dia terjemahkan ke bahasa Inggris, dia post ulang lagi. Luar biasa saya bilang ya. Dia padahal dia selalu bilang sama saya, dia bilang, Pastor Suhento, please write in English. Dia bilang, aduh saya pikir capek lah saya. Ya. Mau Indonesia, mau Inggris lagi. Ya. Nggak tahu bolak-balik kemana-mana gitu kan. Oke, renungan pagi sangat penting. Tiap hari. Ya. Pagi hari kita merenungkan banyak hal. Dan menyerahkan hidup kita sehari lagi kepada Tuhan. Dengan segala permohonan, harapan, dan minta pertolongan Tuhan. Sebagai ekspresi kita percaya kepadanya, pimpinannya, gitu. Oke. Yang kedua, Rasul Paulus di sini minta kepada Timotius berdoa untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Nih, pejabat-pejabat. Berdoa untuk pejabat, untuk pemerintah. Untuk negara, zaman itu raja-raja. Raja-raja. Oh, penting nih orang Kristen berdoa. Untuk pemerintah, untuk negara kita. Saya pikir, ya, ini masa-masanya kita sekarang ini sedang genting-gentingnya dan sangat perlu doa, betul nggak? Tanggal 14 Februari akan pemilu. Itu hari ulang tahun Panti itu. 1 hari sebelum ulang tahun saya. Jadi saya ingat terus. 14 Februari pemilu nanti tahun depan. Siapa yang jadi presiden ini? Waduh, apakah yang bajingan tolol lagi gitu kan? Menurut ini ya ngawur itu orang. Ini orang keterlaluan ini. Ini ya masa presiden dibilang begitu ya. Nah, inilah ya. Oke, ya loh. Ya, memang Pak Jokowi diam saja. Ya biarlah orang-orang yang akan membelanya. Begitulah. Nah kita perlu berdoa untuk presiden kita. Saya dapat bayangkan betapa sulitnya jadi presiden. Kenapa? Jadi gembala aja sudah susah, betul nggak? Kamu bisa bayangkan. Waduh ya toh. Apalagi jadi presiden, kamu bisa bayangkan, betul nggak? Itu keputusannya tuh numpuk loh gitu ya. Mau ambil keputusan. Ampun ya toh. Masih bisa dimaki-maki orang lagi. Bajingan, tolol, segala macam, bayangkan. Padahal sudah bagus ya, sudah bagus. Macam-macam. Ya orang boleh saya sembarangan nilai. Tapi lebih dari 70%, hampir 80% menurut survei orang Indonesia puas dengan kepresiden Pak Jokowi ini. Yang lalu-lalu nggak ada kepuasan rakyat yang segitu tinggi gitu. Nggak ada. Ya, memang ini. Ya oke, tapi kita tetap harus berdoa.
khususnya kita perlu berdoa untuk ya presiden yang berikutnya. Karena kita tinggal di sini, tidak bisa tidak. Pengaruhnya pada kita itu besar sekali. Besar sekali. Nah, berdoa untuk pemerintah. Pertama-tama, kita syukurkan ada pemerintah, ada negara. Kita syukurkan. Wah, kenapa di dalam surat Petrus bilang, berdoalah pemerintah dan taatlah, sekalipun pemerintah itu jahat katanya. Lah kok jahat ditaatin lagi bagaimana? Masalahnya tuh begini, banyak orang tidak tahu. Sekalipun pemerintahan yang tidak ideal, masih lebih baik ada pemerintah daripada tidak ada. Anda paham nggak? Anda tahu kalau tidak ada pemerintah apa yang akan jadi? Saya pernah ngalamin 3 hari tanpa pemerintah. Ya. Mulai tanggal 13, 14, 15 Mei tahun 98. Tidak ada pemerintah. Ya ampun, tahu nggak? Saya ingat, rumah ini belum beli. Kita baru punya 1. Yang ini juga belum beli. 98. Ributnya di depan di sana itu. Ya, jalan ini tadinya aman-aman aja. Ketika BCA di depan mulai dibakar, dilempar, matilah saya pikir. Andrew belum pulang lagi. SMP. Kelas berapa? 98 kelas berapa? Matilah saya pikir nih Andrew belum pulang ini. Atau keributan sudah mulai sampai di BCA di sini. Kebetulan datang. Johnny itu Ani itu adiknya Pak Yunus itu. Pakai motor dia. Saya langsung bilang ya, nih saya bilang pinjam motornya. Mau mana? Jemput Andrew. Saya pakai helm. Ya, naik motornya, ngebut. Ya, ke Gunung Sari. Tahu nggak? Itu Gunung Sari udah ribut besar. Waktu melayang sana sini, saya sampai di tempatnya Andrew di sekolahannya. Dia main bola lagi. Aduh, dia nggak tahu. Andrew main bola, kan anak SMP dia waktu itu. Saya bilang, Andrew, saya teriak, cepet sini. Dia bilang, ada apa-apa? Kamu cepet menetas sini, naik ke belakang sini. Pegang papa kencang-kencang. Saya bawa ngebut dong. Itu batu melayang sana sini udah nggak pusing saya. Sampai di depan di sini saya lihat BCA sudah habis. Ya ampun. Wah, terlalu panjang ceritanya. 3 hari tanpa pemerintah. Apa jadinya? Cuman 3 hari loh. 3 bulan, matilah. Betul nggak? Maka itu saya dapat paham. Dengar cerita dari kakek-kakek saya yang lalu-lalu zaman dulu di Tiongkok. Orang tuh bukan pergi sekolah. Mulai umur 5 tahun itu udah latihan kungfu. Iya. Loh kenapa? Sekolah tidak begitu bermanfaat. Kungfu lebih hebat gitu kan. Kenapa? Lah pemerintah Tiongkok begitu luasnya. Rajanya nggak efektif. Karena saking luasnya. Belum ada handphone, HT segala macam nggak ada. Di sana sudah dirampok habis sebulan tentara baru nyampe. Karena nggak ada guna lagi. Nggak ada guna lagi gitu loh. Ya. Akhirnya masing-masing orang harus mempertahankan miliknya. Nah apalah, betul nggak? Nah dalam suasana begitu sekolah apa latihan kungfu? Kalau sudah macam begitu. Makanya saya bilang, ini nggak heran, saya nggak heran. Semuanya ya, wah saya punya kakek semuanya dulu itu jago-jago kungfu. Saya minta diajarin beberapa jurus saja, nggak boleh. Saya bilang, aduh ajarin dong, nggak boleh. Loh kenapa? Kakek sendiri bisa. Dia bilang apa? Kalian sekarang ada polisi. Nanti pukul orang ditangkap polisi. Oh ya benar juga. Ditangkap polisi. Nah nggak ada pemerintah nggak bisa. Ya. Oleh sebab itu masih lebih baik ada pemerintah. Walaupun pemerintahnya tidak ideal. Tidak seperti yang kita harapkan. Betul nggak?
tapi masih lebih baik ada. Tetapi kita bilang kalau ada pemerintahan yang lebih baik lagi, oh itu pasti lebih bagus gitu. Nah inilah yang Paulus omong di sini, katanya berdoa untuk raja-raja pembesar-pembesar, kegunaannya apa? Kalau mereka semuanya bagus, pemerintah bagus semuanya. Yang berikut dia ngomong di sinilah. Apa katanya? Agar apa? Kita dapat hidup apa katanya? Tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Betul nggak? Jadi kita nggak usah kelahi, serahkan sama polisi gitu loh. Kalau enggak kan kita mesti kelahi sendiri gitu. Ya kan? Kita harus bela sendiri. Kalau tidak, bisa repot sekali itu. Bisa repot sekali. Kita bela sendiri, kita kelahi sendiri. Di Indonesia saja sudah kita repotnya minta ampun. Semua rumah nggak ada yang nggak ada pagar. Di Amerika banyak orang nggak suka pagar. Rektor saya, gembala saya nggak ada pagar rumahnya. Ada banyak orang Amerika tanya pagar. Oh no, I hate fan. Saya benci pagar. Benci pagar. Saya bilang kalau di Indonesia nggak bisa. Makin tinggi makin bagus. Nggak bisa sebenarnya. Nah ini persoalannya. Jadi gini, tidak ada pemerintah paling parah. Ada pemerintah, kalau pemerintahnya tidak bagus, tidak ideal, nggak bisa. Kita tidak bisa hidup tenang, tentram, saleh, hormat. Ya. Sebenarnya kita orang Kristen kan kita nggak mau kelahi, betul nggak? Ya, tapi kalau sekarang, ya loh, baru tabrakan, belum apa-apa dia udah mukul duluan gitu, belum tahu siapa salah siapa benar gitu. Ini kalau nggak lari ini mesti dihadapi pakai apa? Ya kan? Nah, belum lagi ngomong hal kecil. Bagaimana mau hidup suci, hidup saleh? Sementara pakai duit nggak bisa. Pakai duit nggak bisa. Lucunya pada waktu kami mau berangkat ke Amerika, ini yang kasih informasi kaget-kagetin saya juga. Akhirnya saya kaget, wah begini, begitu. Jadi akhirnya stafet itu terpaksa apa? Bayar orang menerjemahkan buku raportnya, ijazahnya, kita diterjemahkan, dilegalisir lagi. Wah terjemahannya segala macam. Sampai ke Amerika. Daftar. Lihat juga nggak mau dia. Saya bilang ini bukan rapot mereka. No. Ya loh. Tanya. Yang ini kelas berapa? Saya bilang Andrew dia naik kelas 5. Yang ini SMP kelas 2. Oh ya. Kecil. Dia kecil, memang kecil dibanding orang Amerika gitu. Apa benar katanya? Saya bilang benar. Ini dia, nggak mau lihat ya. Minta janji. Kalau nggak bisa ikut, turun ya. Kita mau jawab apa, betul nggak? Yes, oke. Setuju. Kalau nggak bisa ngikutin, turun. Ya udah. Makanya pulang saya bilang mereka, dengar tadi apa diomongkan kepala sekolah. Kalau tidak bisa ikutin, turun. Ya. Pulang ke Indonesia. Ya ampun, daftar mereka. Katanya yang pulang dari luar negeri nggak bisa langsung diterima sama sekolahnya. Hah? Lalu gimana Pak? Sama kepala sekolahnya itu, dulu itu di Semarang. Bapak harus pergi ke Kanwil Pedanka. Hah? Kanwil Pedanka di mana? Ya ampun, dong, saya urus 2 minggu. Pergi masukin surat. Saya tunggu di luar, kok nggak dipanggil-panggil. Suang ngintip-ngintip terus, kok belum dipanggil. Akhirnya saya datang, Pak, kapan giliran saya? Ya duduk dia, Pak. Bapak sekolah di luar negeri ya? Pulang dari luar negeri ya? Iya Pak. Wah duitnya pasti banyak nih, dia bilang. Ya ampun. Rasanya kepingin tonjok ya mukanya. Iya dong. Aduh. Saya pikir ini Tuhan, bagaimana mau hidup kudus, hidup saleh, betul nggak? Ini apa begitu? Saya bilang, bukan banyak duit. Saya ini pendeta
pergi sekolah agama. Enggak lah, duitnya pasti banyak lah, segala macam. Dia nggak mau teken dong, ah. Ya ampun, sampai berjam-jam dia nggak mau teken. Gimana ini orang nih, saya duit juga nggak, memang nggak ada duit juga gitu kan, repot sekali gitu loh. Nah inilah saya bilang, makanya kita bilang, ada negara sudah lebih baik daripada tidak ada. Ya, tapi kalau ada negara, kalau tidak ideal, maksudnya negara tidak bagus, ya toh, kita ini nggak bisa hidup saleh, betul nggak? Susah, gimana mau hidup saleh? Waktu sebelum saya berangkat ke Amerika dulu, saya pernah ngobrol-ngobrol dengan segerombolan misioneri. Ini misioneri kan saya tanya, lah, saya bilang, ini kan kalian memperpanjang visa tinggal di Indonesia. Kan sekian tahun mesti diperpanjang sekali, betul nggak? Oh betul. Loh, kalau nggak kasih duit kan nggak bisa. Ketawa mereka. Iya. Lah, nyogok kan saya bilang itu kan misioneri. Mereka ketawa. Akhirnya apa dia bilang? Kami dapat solusinya, Suhento. Solusinya bagaimana? Udah kita borongin sama biro jasa. Dah. Jadi bukan kita yang nyogok, biro jasa yang nyogok. Jadi tepat, benar. Jadi dia nggak nyogok, kita nggak nyogok dia bilang. Kita tanya biro jasa, ini selesai sampai tuntas berapa duit? Oke, kita bayar. Dah, urusan dia yang nyogok dia bilang. Kita bayar. Makanya biro jasa di Indonesia usaha yang mantap. Begitu. Aduh, saudara yang saya kasih dalam tahap. Kalau pemerintah tidak bagus, kita tidak bisa hidup damai, tentram, saleh, hormat, susah. Bisnis juga penuh tipu muslihat. Ya ampun, ini repot nih. Jadi susah, nggak bisa hidup damai, tentram, tenang, saleh, hormat. Maka itu kita berdoa. Kalau bisa mah berdoa sambil nangis sama Tuhan. Tuhan, tolonglah negara kami biar aparatnya semuanya lurus-lurus. Jadi saya nggak usah berdosa. Betul nggak? Kan begitu. Inilah keadaannya. Jadi memang begitu situasinya. Maka kita perlu berdoa. Supaya pemerintah kita ini makin bagus, makin bagus. Dengan pemerintah yang bagus, masyarakat yang bagus, ya. Wow, kita bisa hidup saleh, tentram, penuh kehormatan. 2 tahun saya di Amerika, 2 tahun nggak berdosa yang macam begitu, nggak berdosa. Penuh kesalehan, mangguk-mangguk, penuh kesalehan, mantap sekali. Ya. Kenapa? Enak, tabrakan, nggak usah ribut. Mobil saya ada asuransi, mobil dia ada asuransi. Kalau di Amerika, kalau di Indonesia masih belum begitu. Kalau di Amerika tabrakan, cider, tabrakan. Kita 2 salam aja. Kenapa? Urusannya apa? Urusan asuransi dia lawan asuransi saya. Saya nelpon asuransi saya, dia nelpon asuransi dia. Datanglah. Polisi datang, lihat siapa yang salah. Yang salah nanti yang akan bayar. Asuransi dia yang bayar atau asuransi saya yang bayar. Kita berdua boleh beginian. Nggak usah ribut. Betul nggak? Ini kan hidup saleh, terhormat. Segala sesuatunya diatur dengan baik. Gitu. Itu sebenarnya. Ya. Indah sekali. Sebenarnya. Indah sekali. Makanya kita perlu berdoa, Tuhan tolonglah. Kita merindukan ya. Oh, di dunia ini nggak ada pemerintah yang perfect, Tuhan. Nanti kerajaan 1000 tahun nggak ada pungli lagi. Nggak ada nyogok-nyogokan lagi. Betul nggak? Kerajaan 1000 tahun sekarang mah susah. Gitu. Mau hidup saleh bagaimana Tuhan? Surat gua nggak keluar-keluar. Ya nggak? Nah ini repot. Nah, yang terakhir. Tinggal 5 menit. Yang terakhir apa di sini karena? Supaya apa? Kita berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk semua orang. Supaya apa lagi ini katanya? Ya itulah yang baik
dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki katanya. Yang menghendaki apa? Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Nah, ini kenapa. Apa hubungannya pemerintah dengan semua orang diselamatkan dan memperoleh kebenaran? Baca sejarah yang tiap pagi, kita tahu apa tahu? Betapa pemerintah membawa pengaruh terhadap pemberitaan Injil. Sangat besar pengaruhnya. Pemerintah bisa menghalangi pemberitaan Injil. Amat hebat. Saya waktu pulang dari Amerika, kan hampir nyangkut di Hong Kong. Hampir jadi orang Hong Kong. Dan hati saya merasa berhutang terus sama Hong Kong, sama Cina. Terus tahun berapa sebelum COVID itu, kami pergi ke Hong Kong. Sebenarnya waktu itu saya mau cari peluang. Apakah memungkinkan di Hong Kong bikin jemaat, ya, entah siapa nanti kita utus ke situ, bikin di Hong Kong. Kemudian di Hong Kong kita punya base di situ. Dan dari Hong Kong lah kita kirim orang menginjil ke Cina yang begitu luas itu. Pikirnya begitu. Tapi sampai di Hong Kong, berita yang kami dengar itu mengagetkan. Malah penginjil segala macam misioneri dari Hong Kong sudah nggak bisa masuk katanya. Nggak bisa masuk lagi. Dan saya dapat lagi. Ya, ada teman yang tempo hari di Cina dia jadi misioneri. Ya, iparnya itu Asong itu. Ya, namanya Kuet Fui. Saya bilang, Kuet Fui, dia pulang ke sini. Waktu Song Fan punya anak menikah, ketemu. Ya, saya tanya, kamu nggak balik ke Cina sana? Dia kan misioneri ke Cina. Oh, nggak bisa lagi. Dia bilang, Pak Suwento nggak bisa. Saya bilang, kenapa nggak bisa? Saya sampai di airport Guangzhou, langsung ditangkap dan dikirim pulang pakai pesawat berikut katanya. Oh ya ampun, nggak bisa lagi. Oh begitu ya, tutup sekarang. Cina tutup, nggak bisa lagi nginjil di dalam sana. Hebat nggak? Makanya Paulus bilang, berdoa untuk raja, untuk pembesar-pembesar. Karena mereka ini ya, punya kuasa dan kekuasaannya dipegang oleh iblis. Injil nggak bisa masuk, orang tidak bisa diselamatkan, banyak orang ke neraka karena pemerintah ini. Ini dia. Dan iblis sangat tahu. Kalau dia pegang raja, dia pegang presiden, dia pegang perdana menteri, dia pegang orang-orang berkuasa, dia dapat menghalangi Injil amat sangat. Nah di sini makanya Paulus bilang apa? Berdoa untuk raja-raja, pembesar. Ya karena apa? Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Peroleh pengetahuan akan kebenaran, diselamatkan. Ini yang Tuhan sangat inginkan. Kita perlu berdoa. Iblis memakai pemerintah, menghalangi Injil. Amat sangat. Di seluruh dunia. Dan banyak gereja sesat bahkan. Kalau agama yang lain kita tidak bisa omong lagi. Tapi bahkan gereja sesat, kolaborasi dengan pemerintah, menghalangi pemberitaan Injil yang bebas. Di Rusia hanya boleh Ortodok Rusia. Gereja yang lain Baptis mau masuk, tidak bisa. Ditangkap. Di Yunani, cuman Ortodok Yunani. Semuanya. Mereka kolaborasi. Pemerintah memakai mereka untuk mengamankan kedudukannya, mereka memakai pemerintah untuk pinjam pedangnya. Sikat
pemberitaan Injil. Itu yang terjadi. Kita perlu berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita perlu berdoa. Tuhan kiranya. Ini kerjaan yang kita nggak sanggup punya. Betul nggak? Kita nggak sanggup punya ngadapinnya. Ngadapin presiden-presiden di dunia kan nggak sanggup punya kita. Di luar kemampuan kita. Berdoa Tuhan. Tolong Tuhan. Tempeleng mereka Tuhan. Tempeleng. Betul nggak? Yang halang-halangin pemberitaan Injil. Tolong ditempeleng. Itu perlu. Supaya apa? Injil bisa leluasa diberitakan. Di semua tempat. Dan banyak jiwa diselamatkan. Karena Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Mendengar Injil. Tahu kebenaran. Itu yang Tuhan mau. Tetapi kita tahu hari ini. Makin hari pemberitaan Injil semakin dipersempit. Kayak dicekik. Gitu. Kayak dicekik. Ya. Makin dipersempit. Makin sulit. Nah itulah dia. Oleh sebab itu kita masih perlu berdoa. Kita perlu berdoa. Hanya Tuhan yang bisa melakukan. Kalau urusan di atas, tugas kita adalah berusaha untuk hidup saleh, hidup terhormat, penuh kesalehan, dan memberitakan Injil. Sejauh yang kita bisa lakukan. Selebih itu, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang urusan pemerintah, pembesar, yang kita tidak sanggup, kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Oke, kita berdoa. Tuhan, sungguh Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menolong atas penguasa-penguasa dunia ini. Yang begitu jahat dipakai oleh iblis. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang urus mereka. Menghukum mereka Tuhan. Tempeleng mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, demi pemberitaan Injil-Mu bisa disebarluaskan. Yang terlalu menghalangi pemberitaan Injil Tuhan. Tolong singkirkan mereka. Singkirkan mereka Tuhan. Supaya Injil bisa diberitakan lebih leluasa. Dan banyak orang bisa diselamatkan. Tuhan tolonglah. Dan biarlah kami Tuhan. Kami selagi kami masih punya kesempatan. Selagi kami punya keleluasaan. Tuhan tolonglah kami. Supaya kami memanfaatkan kesempatan. Supaya kami giat Tuhan. Supaya kami berani memberitakan Injil-Mu. Berikan kami hikmat untuk melakukannya. Dan Tuhan, Engkau tolong. Tolong pimpin kami menghadapi semua halangan yang ada di depan kami. Segalanya Tuhan. Kuasa-kuasa gelap. Semuanya Tuhan. Tuhan pimpinlah kami. Supaya kami bisa melaksanakan tugas yang Kau berikan kepada kami. Yaitu memberitakan Injil dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami hanyalah manusia kecil. Tidak mempunyai kuasa apa-apa. Oleh sebab itu kami hanya bisa serahkan kepadamu. Engkaulah Tuhan yang memimpin. Kiranya Tuhan menolong setiap anak-anak-Mu yang giat memberitakan Injil. Biarlah Tuhan lindungi Tuhan. Dari segala ancaman. Dari pemerintah-pemerintah yang jahat Tuhan. Karena kami dengar Tuhan. Banyak orang di Cina. Apalagi di Korea Utara. Tuhan banyak yang ditangkap. Banyak mereka yang disiksa. Oh Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu. Pimpinlah mereka Tuhan. Kuatkan hati mereka. Beri penghiburan. Dan beri kekuatan mereka ketika mereka menghadapi penganiayaan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.